Hai guys, saham-saham Amerika tampaknya mengalami kenaikan yang cukup lumayan kemarin. Apa dampaknya kepada kripto? Kita akan lihat. Dan ada juga soal Dogecoin yang akan dibuat menjadi proof of stake. Kita akan lihat apa yang menjadi isi artikel ini. Alameda memix uangnya sehingga tidak bisa di-track lagi oleh regulator. Kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Dan ada juga soal Pi Network yang baru saja launching di exchange Huobi kemarin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk S&P 500, indeks S&P 500 kemarin terjadi kenaikan yang cukup lumayan di sini. Hijau dari 3.804 sampai bisa close ke 3.849 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat daripada indikatornya sebenarnya belum terlalu bullish dari RSI dan untuk MACD-nya. Namun kita bisa melihat kalau di kumpulan-kumpulan saham-saham Amerika terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Terlebih lagi ada Tesla yang sempat mengalami proses kapitulasi ya. Sempat terjun bebas daripada harga 200 itu sampai ke 100 dalam waktu yang sangat cepat sekali dalam bulan ini, dan mengalami kenaikan volume yang cukup besar juga ada di sini. Dan dari bottomnya itu, local bottomnya itu dari 108 itu naik sampai ke 121. Jadi terjadi kenaikan sebesar 10-15% ya dari bottomnya. Oke, dan kita bisa lihat juga dari saham-saham lainnya terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Apa yang terjadi kepada kripto? Apa pengaruhnya terhadap kripto? Ternyata sama-sama saja ya. Di sahamnya tidak mempengaruhi kripto terlalu banyak ya. Memang ada kenaikan tapi tidak terlalu besar. Kita akan lihat untuk time frame daily-nya. Time frame daily-nya terjadi bounce daripada garis support ini, menunjukkan kalau ada buying pressure, tapi kita tidak bisa bilang bahwa ini akan bertahan lama. Dia harus melewati beberapa harga tertentu agar benar-benar bisa aman daripada bear. Ya, sekarang masih tahapan awal untuk pemulihan harganya. Dan kalau kita lihat daripada indikatornya RSI dan MACD masih mengalami situasi yang bearish ya, belum terlalu bullish. Untuk time frame lebih rendahnya bagaimana? Kita lihat kalau ada 3 kali interaksi di garis biru support ini, dan habis itu naik sampai ke 16.600-an, membentuk yang namanya higher low di sini. Jadi kita asalkan daerah ini tidak ditembus ke bawah, maka Bitcoin itu bisa bergerak ke atas dengan lebih lancar lagi ya teman-teman. Untuk RSI-nya masih dalam kondisi di bawah 50, tapi MACD terjadi crossover ke atas. Jadi ini merupakan tanda awal bullish untuk Bitcoin di time frame 4 jamnya. Untuk time frame 1 jamnya kita bisa lihat kalau kenaikan ini salah satu faktornya adalah karena ada bullish divergence yang terbentuk, ada buying pressure ketika Bitcoin melakukan local dip di sini, di daerah sini, daerah sini, dan ketika dia menurun dari sini itu ada buying pressure yang cukup kuat sehingga membuat harga juga naik ya. Dan RSI-nya juga sekarang berusaha untuk bertahan berada di atas 50 agar bisa memulai pump yang lebih bullish lagi dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kita lihat kalau ini sifatnya itu tidak terlalu impulsif, malah korektif menurut saya, jadi kurang kuat sebenarnya pumpnya. Harus ada pergerakan yang tiba-tiba, candle yang cukup panjang, yang kuat ke atas, itu bisa memberikan indikasi kalau ini lebih kuat pumpnya. Untuk MACD-nya sendiri juga sekarang mencoba bertahan di atas 0, tapi ada bahaya crossover ke bawah ya. Jadi masih belum terlalu bullish untuk Bitcoin-nya. Oke. Dan kita lihat untuk DXY-nya sendiri masih belum ada pergerakan yang berarti, masih sideways di daerah-daerah sini saja, dan RSI-nya juga masih tertahan di dalam sideways channel ini. Oke. Dan sekarang kita akan melihat apa yang menjadi artikel daripada Dogecoin ini. Developer daripada Dogecoin itu menyangkal bahwa ada rumor untuk mengubah Dogecoin itu menjadi proof of stake dalam waktu dekat ini ya. Nah, karena
developernya itu bisa membunuh yang namanya miner script tersebut. Oke. Nah, mereka menyangkal akan rumor ini. Ada tweet dari tanggal 29 dari Michu Lumin. Dia menyebutkan bahwa beberapa info buat kalian, para influencer. Kalau misalnya kalian memiliki jutaan view dan follower dan kalian memiliki kalian ngomong dengan otoritas, kalian sebenarnya tidak memiliki informasi mengenai apa yang terjadi di Dogecoin ya. Bukan berarti kalau seseorang itu suatu metode validasi itu berubah, bukan berarti itu akan terjadi ya. Jadi Lumin menyatakan hal ini sebagai perwakilan daripada Dogecoin Foundation. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah jaringannya tanpa persetujuan daripada validator-validatornya. Tidak mungkin atau tidak bisa direncanakan bagi seorang individu atau organisasi atau sebuah badan untuk mengubah Dogecoin itu kepada proof of stake. Ya. Yang bisa dilakukan itu adalah di outline dulu, di code dulu, kemudian diberikan kepada komunitas dan validators untuk memutuskan apakah mereka akan mengambilnya atau tidak ya. Dogecoin kalau misalnya ke proof of stake itu bisa membunuh semua miner script. Disebutkan kalau di video di sini kalau Dogecoin Foundation itu memiliki Vitalik Buterin sebagai advisor-nya dan mereka juga menyatakan bahwa mereka akan pindah ke proof of stake. Video ini memberikan semacam warning kepada para miner untuk tidak invest di dalam script miner karena semua script miner itu akan mati. Itu yang dikatakan oleh video yang ada di sini. Kalau kita misalnya lihat, kita harus tahu apa langkah yang mereka lakukan, Dogecoin Foundation. Tentu saja dengan mengikut sertakan Vitalik Buterin sebagai advisor-nya yang ada di sini, maka itu sebenarnya akan membuka peluang yang lebih besar bagi Dogecoin untuk menjadi proof of stake, ya. Karena Ethereum sendiri juga melakukannya. Dan Dogecoin sendiri mungkin harus ada perubahan yang cukup besar untuk bisa mendapatkan traksi yang lebih banyak dari calon-calon pengguna dan atau calon-calon investor ya agar Dogecoin itu lebih berguna tidak hanya mungkin sebagai alat pembayaran potensi sebagai alat pembayaran di Twitter ya berpotensi saja tetapi juga bisa di-upgrade menjadi smart contract bisa di programmable mungkin ada rencana atau pernah kepikiran oleh mereka Dogecoin ini akan dibawa kepada menjadi proof of stake. Nah, menurut saya itu sangat masuk akal sekali kalau misalnya mereka melakukan itu. Saya cukup terbuka terhadap itu, tetapi tetap kita harus melihat apa yang akan terjadi oleh miner-miner yang selama ini sudah memining Dogecoin tersebut ya teman-teman. Oke. Berita selanjutnya itu adalah dari wallet-wallet Alameda yang memasukkan lebih dari 1,7 juta dolar ke dalam mixer kripto kemarin ya. Jadi ada 30 wallet-wallet cryptocurrency yang terhubung kepada Alameda Research. Pergerakan yang tiba-tiba ini dari Alameda Research itu terjadi beberapa hari setelah SBF itu dilepaskan menggunakan bail sebanyak 250 juta dolar oleh orang tuanya, sekitar 270,5 Ethereum itu dimasukkan ke dalam ChainSnow. 800.000 USDT dimasukkan ke dalam Fixed Float. 200.000 USDT dimasukkan ke dalam Curve SynSwap menjadi Bitcoin aslinya. 200.000 dimasukkan ke AirSwap dan 200.000 USDT ke jasa mixing crypto yang lainnya. Jadi jasa mixing crypto ini seperti Tornado yang CEO daripada Tornadonya tersebut ditangkap karena diduga ada hubungan antara Tornado tersebut dengan negara-negara yang berusaha menggelapkan uang kripto atau mungkin ada badan-badan besar menggelapkan uang kripto tersebut. Mereka menggunakan platform Tornado tersebut. Dan ini Alameda sendiri sekarang dia melakukannya. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bisa di-track oleh yang lain-lainnya. Jadi ketika nanti misalnya ini adalah wallet daripada Alameda tersebut, masukkan ke dalam mixer tersebut, nanti akan dikirimkan ke wallet-wallet yang lainnya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, karena ini fungsinya mixer mengacakkan track-nya.
ya. Jadi tidak bisa di-track lagi oleh orang-orang di blockchain-nya. Jadi ini merupakan tentu saja yang mereka lakukan ini adalah untuk menyangkal apa yang mereka telah perbuat, dan tentu saja mereka ingin mengamankan uang ini untuk mereka sendiri ya, pastinya gitu ya teman-teman. Oke. Berita selanjutnya yang cukup besar, mungkin teman-teman ada yang pernah menambang Bitcoin, menambang Pi Network maksud saya ya, menggunakan HP. Pi Network baru saja launching di Huobi dengan harga $44,62 ya teman-teman. Jadi ini cukup gede harganya, dan trading volumenya itu juga cukup besar, sekitar 18 juta dolar dalam 24 jam terakhir, dan ini masuk ke dalam Huobi ya, Pi per USDT. Di st.com sudah turun dari sini, tapi belum bisa dikirimkan daripada wallet Pi Network karena mainnetnya itu belum launching, dan harga-harga yang tertera di exchange ini itu masih merupakan IOU-nya. Jadi ini merupakan catatan bahwa mereka itu memiliki hutang. Jadi Pi Network yang teman-teman miliki di wallet itu nanti ketika mainnetnya itu sudah launching, teman-teman bisa claim, bisa jual di Huobi ya teman-teman. Kalau misalnya tidak memiliki Huobi, teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi saya ya teman-teman untuk mendaftar exchange Huobi agar bisa nantinya menjual Pi Network ini. Dan satu lagi adalah ketika mainnetnya itu sudah mulai muncul dan teman-teman bisa mendepositkan Pi Network di dalam Huobi, maka teman-teman perlu melakukannya dengan cepat karena kemungkinan besar harga akan drop setelah orang-orang bisa deposit di Huobi. Jadi orang-orang pasti akan menjualnya karena harga ini cukup tinggi ya teman-teman. $44,6 itu cukup tinggi ya teman-teman. Cukup tinggi. Oke. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.